Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik وأنعم على هذا النبي الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah taala kita ucapkan atas berbagai nikmat yang masih kita rasakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah, pada subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. 279 Hijriah. Kita sudah memasuki bab yang ke-12. Insyaallah pada hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-12, sedangkan bab di sini ada 55 atau 56. Ada 56 bab semua dalam buku ini. Kita masih di bab yang ke-12, yaitu tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin beliau, apakah beliau pakai cincin atau tidak? Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin sebagaimana disebutkan oleh para ulama hadis, yaitu mulai abad ke-6 Hijriah, mulai tahun ke-6 Hijriah. Mulai tahun ke-6 Hijriah. Dan beliau sering memakai cincin. Tidak selalu, sering memakai cincin. Dan di cincin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Muhammadun Rasulun Allah, Muhammadun Rasulullah. 3 baris, Muhammad Rasul Allah, bertuliskan nama beliau. Oleh karenanya beliau kalau akan masuk ke kamar kecil atau ke khala, tempat buang air, beliau membuka cincinnya tersebut dikarenakan menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama pun mengatakan bahwasanya memakai cincin itu yang berfungsi sebagai khatam, stempel. Karena di cincin itu kan ada matanya. Mata cincin, bahasa Arabnya fassun. Fassun, pakai shad. Jadi orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, kita ini orang ajam namanya. Kita ini namanya orang ajam, yaitu orang-orang yang bukan orang Arab. Mereka kalau menerima surat, kebiasaan mereka itu ada stempel. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin gunanya adalah untuk
memberi tanda pada surat tersebut. Karena orang ajam kalau tidak ada stempel di surat tersebut, mereka tidak mau menerima surat tersebut. Mereka tidak mau menerima surat tersebut. Orang ajam diantaranya adalah Kisra, kemudian yang lain-lain, raja yang lain-lainnya. Kita lihat hadis yang ke-87 pada bab yang ke-12 ini. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita sebut namanya, Anas bin Malik. 10 tahun bersama Nabi dan tidak pernah mendengar Nabi marah kepadanya. Apa kata beliau? Kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Cincin Nabi itu terbuat dari perak. Kenapa Nabi pakai perak? Karena diharamkan bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Tidak boleh laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Wa kana fassuhu habasyian, dan mata cincin Nabi itu terbuat dari batu Habasyah. Dari batu Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Sekarang ya, di Ethiopia ya, di benua Afrika. Benua Afrika. Di Ethiopia dan sebagian kecil wilayah di Eritrea. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang terbuat dari perak dan mata cincinnya dari Habasyah, Ethiopia. Batunya batu Ethiopia. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang baru saja kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi memakai cincin yang terbuat dari perak. Fakana yakhtimu bih. Kemudian beliau sering menulis surat, kemudian beliau stempel surat itu dengan mata cincinnya itu. Wala yalbasuhu, dan beliau tidak memakai cincinnya. Tadi dalam hadis yang pertama disebutkan Nabi pakai cincin, dan sebenarnya banyak hadis menyebutkan Nabi memakai cincin. Sedangkan hadis ini menyebutkan Nabi tidak pakai cincin. Dari sinilah para ulama hadis menyebutkan bahwasanya Nabi itu tidak selalu pakai cincin, namun sering memakai cincin. Jadi hadis dari Ibnu Umar ini kemungkinan besar beliau ketika itu sedang melihat Nabi tidak memakai cincin, karena banyak riwayat menyebutkan Nabi memakai cincin. Hadis 89, hadis dari Anas bin Malik juga. Kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Ini juga sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya Nabi memakai cincin dari perak dan memiliki mata cincin. Kemudian hadis yang ke-90, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis yang akan saya bacakan ini nomor hadis 90 di dalam kitab ini, perawinya Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik juga. Kenapa banyak dari Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam. Ketika Nabi hendak menulis surat kepada orang-orang ajam. Ketika Nabi hendak menulis surat kepada orang-orang ajam. Orang-orang ajam ini kita ya. Tadi sudah kita awali. Qila lahu, ada yang mengatakan kepada Nabi, innal ajama, sesungguhnya orang-orang ajam, la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam, enggak akan mau menerima surat kecuali kalau di atas surat itu ada stempel. Ada stempel.
Fastana'a khataman, kemudian Nabi bikin cincin. Kemudian Nabi bikin cincin yang gunanya bisa menjadi stempel bagi surat yang ditulis tersebut. Tentu yang menulis surat bukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pandai baca tulis. Nabi kita ini adalah seorang rasul ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala yang telah mengutus di kalangan umat yang ummi seorang rasul. Jadi Nabi kita ini adalah Nabi dan Rasul yang tidak pandai baca dan menulis. Ini bukan tanpa sebab, tapi dikarenakan sebab yang sangat mulia, supaya membantah tanggapan atau perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Quran itu buatan Nabi. Bagaimana mungkin Nabi membuat Quran? Bagaimana mungkin Quran buatan Nabi sedangkan Nabi tidak bisa membaca dan menulis? Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya mengapa Nabi kita ini tidak bisa membaca dan menulis. Bukan tanpa hikmah, tapi ada hikmah yang sangat mulia. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffi. Jadi cincin Nabi itu terlihat warnanya. Ketika Nabi membuka telapak tangannya, terlihat warnanya yaitu berwarna putih, ya, karena perak. Dikarenakan cincinnya perak. Kemudian juga hadis dari Anas bin Malik, perawinya juga Bukhari. Kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wa Allahi satrun. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ukiran. Cincin Nabi kita itu ada ukirannya. Dan ukirannya itu ada 3 baris. Tadi sudah kita awali juga. Baris yang pertama tulisannya Muhammadun. Baris yang kedua tulisannya Rasul. Dan baris yang ketiga tulisannya Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah. Jadi lafaz Allah itu disebut dengan lafzul jalalah. Makanya Nabi SAW apabila akan masuk ke khala bahasa Arabnya tempat buang air itu yang paling lembutnya adalah khala, tempat menyendiri istilahnya. Secara bahasa khala itu tempat menyendiri. Karena di dalam WC itu kita sendiri, maka disebut dengan khala. Dari kata khala, khala adalah menyendiri. Khala tempat menyendiri. Ini bahasa yang paling lembutnya untuk tempat buang air. Juga hadis dari Anas bin Malik, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi. Kisra, Kaisar, An-Najashi ini adalah gelar raja-raja dahulu. Gelar raja-raja dahulu. Kalau Kisra gelar raja di Rum, kalau Kaisar di Persia, sedangkan An-Najashi di Habasyah. Jadi bukan nama orang. Sebagaimana Fir'aun bukan nama orang, tapi gelar. Fir'aun itu ada banyak. Fir'aun yang paling sadis, yang paling kejam, Fir'aun yang semasa Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana juga Al-Aziz di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu bukan nama, tapi itu adalah gelar raja Mesir juga. Ada Fir'aun, ada Al-Aziz. Termasuk An-Najashi ini bukan nama raja Ethiopia, tapi gelar. Raja-raja Ethiopia dipanggil An-Najashi.
dipanggil An-Najasyi. Ada An-Najasyi 1, An-Najasyi 2, dan begitu pula gelar-gelar raja yang lainnya. Hadis ini juga sama, bahwasanya orang ajam tidak mau menerima surat kalau tidak ada stempel. Dan sampai hari ini kan berlaku kebiasaan tersebut. Kalau ada suratnya resmi, nggak pakai stempel, nggak diterima. Surat resmi, walaupun pakai tanda tangan, stempel nggak ada, tidak diterima. Sampai hari ini berlaku. Termasuk dokumen-dokumen negara, baik itu akte lahir, akte nikah, maupun ijazah sekolah, kalau nggak ada stempel tidak diterima. Sampai hari ini kebiasaan tersebut berlaku, dan itu adalah kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan agama kita. Kebiasaan apabila itu baik, maka kita pakai. Tapi apabila ada kebiasaan yang buruk, bertentangan dengan agama kita, jangan pernah dipakai. Karena di dalam kaidah fikih ada disebut dengan kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Syaratnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, Pak Ibu, jangan kita pakai adat kebiasaan tersebut. Hadis juga dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a naza'a khatamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke khala', tempat buang air, beliau mencopot, menanggalkan, melepas cincinnya. Melepas cincinnya. Karena apa? Karena menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kemudian hadis yang terakhir, bab yang 12 ini, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang terbuat dari perak. Pada awalnya cincin itu berada di tangan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, cincin itu kemudian berpindah ke tangan siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, cincin itu berpindah ke tangan Umar. Setelah Umar wafat, cincin itu berpindah ke tangan Utsman. Sampai di Utsman berhenti, hilang. Masya Allah. Berarti sudah pernah dengan hadisnya kita ya. Sampai di tangan Utsman hilang. Dicari-cari, hilang di sebuah sumur yang ada di daerah Kuba. Hilang di sebuah sumur, namanya Sumur Aris. Namanya Sumur Aris. Sumur itu letaknya di daerah Kuba, sebelah selatan kota Madinah. Kuba, tempat Nabi membangun masjid pertama kali, yaitu di Kuba. Terjatuh ya, dan nggak ketemu, dicari nggak ketemu. Jadi kalau ada yang bilang cincin Nabi masih ada sampai sekarang ini, itu hoax, bohong ya. Kalau ada yang mengatakan cincin Nabi masih ada sampai sekarang ini, pastikan itu bohong. Pastikan itu bohong. Terakhir ya, kita baca bab yang ke-13. Ini tentang Nabi meletakkan cincin di mana, kanan atau kiri. Ini yang terakhir untuk hari ini. Pertama, kita ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, memakai perhiasan itu bukanlah ibadah. Mau di kiri, mau di kanan, sudah sering kita sampaikan di sini, bukanlah perkara ibadah. Tidak perkara ibadah. Walaupun nanti kita akan tetap sampaikan di ujung pembahasan ini, memang paling baik memakainya di sebelah kanan. Tapi itu bukan ibadah. Ingat, ini bukan ibadah. Kenapa kita pakai sebelah kanan? Karena Nabi kita pakai sebelah kanan, itu aja. Namun itu bukanlah sebuah sunnah ibadah
Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dapat pahala dikarenakan kita pakai sebelah kanan, disebabkan kecintaan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada masalah kebiasaan atau perhiasan beliau. Kita berharap demikian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ini kitabnya sangat fenomenal ya. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ada 5 jilid. Ini kitab membahas tentang sirah Nabi tapi dalam bentuk fikih. Makanya dinamakan dengan fiqhus sirah. Fiqhus sirah. Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Uniknya beliau tulis kitab ini ketika beliau sedang safar. Tidak ada kitab-kitab lain yang beliau bawa. Kemudian beliau ketika itu sedang gundah gulana, sebagaimana beliau sebutkan dalam muqaddimah kitabnya. Kalau punya kitabnya Bapak dan Ibu, terjemahan misalnya atau yang asli, silakan baca di dalam muqaddimah itu. Sekaligus saya ingin memberikan saran dan masukan, kalau kita baca sebuah buku, baca kata pengantar, muqaddimah, dan juga daftar isi. Daftar isi. Karena dari kata pengantar atau muqaddimah dan daftar isi, sedikit banyaknya kita bisa mengetahui buah pikir si penulis, dan juga bisa mengetahui apa kira-kira isi buku ini. Karena kalau kita memaksa diri kita baca buku, semuanya kan nggak mampu. Siapa yang bisa baca buku yang begitu banyak? Nggak mampu kita. Maka minimal kalau kita nggak mampu, tahu dengan judulnya, tahu siapa penulisnya, tahu penerbitnya. Ini bagi yang suka baca buku ya, sampai penerbit terus tahu. Karena ada penerbit yang komersil, ada penerbit buku, jangankan di Indonesia, di Arab saja ada, apalagi di Indonesia. Ada penerbit yang cuma mencari nilai bisnis, bukan nilai dakwah, sehingga ada kadang-kadang kesalahan-kesalahan dalam cetakan tersebut disengaja. Jadi kalau baca buku, usahakan baca kata pengantar dan daftar isi. Jadi Ibnu Qayyim ini, Zadul Ma'ad ini beliau tulis dalam keadaan safar, buku nggak ada, referensi nggak ada, perbekalan ketika itu tinggal sedikit, katanya hati sedang gundah gulana. Beliau tulis buku, beliau luahkan perasaannya itu, kegundah gulana itu dengan menulis. Beda kayak orang zaman sekarang, kalau lagi galau nulis status. Kalau ulama lagi galau, lagi sedih, nulis buku. Itu buku Zadul Ma'ad 5 jilid segini 5 jilid. Kalau disusun berdiri ya segini 5 jilid. Ditulis dalam keadaan sedang safar. Di atas perjalanan beliau tulis. Di atas unta, entah unta beliau itu naik, entah keledai kita tidak tahu pasti. Tapi di atas hewan tunggangannya beliau tuh tulis. Bayangkan itu, berkahnya hidup para ulama. Berkah. Sama dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram ditulis itu bukan untuk khayal ramai pada awalnya. Bulughul Maram itu bukan tulisan untuk orang banyak. Itu tulisan khusus untuk anak dari siapa menulis Bulughul Maram? Ibnu Hajar ya. Itu hadiah untuk anak-anaknya. Bingkisan terindah untuk putra beliau. Bulughul Maram. Bulugh itu artinya cita-cita. Al-Maram yang diinginkan. Cita-cita yang diinginkan, Bulughul Maram. Akhirnya sekarang kita baca. Dibaca oleh kaum muslimin sedunia. Berkahnya tulisan para ulama.
susunan para ulama. Termasuk juga ada namanya Al-Aqidatul Wasithiyah. Al-Aqidatul Wasithiyah ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah antara habis asar sampai sebelum azan maghrib. Insyaallah. Kita habis asar sampai azan maghrib, nggak ada yang kita hasilkan. Pun kalau ada yang kita hasilkan itu dunia. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah yang nulis kitab dari maghrib, dari asar sampai maghrib beliau nulis itu. Habis asar sampai datang azan maghrib beliau tulis Al-Aqidatul Wasithiyah. Sampai sekarang dibaca juga oleh kaum muslimin. Masya Allah. Kita lihat hadis ini sedikit dari Ali bin Abi Thalib ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Tangan kanan, yamin. Yamin itu artinya tangan kanan. Sebelah kanan. Yamin itu juga bisa bermakna sumpah. Sumpah itu bahasa Arabnya ada 3. Ini yang saya tahu ya, ada 3. Qasam, sumpah juga. Nah, jadi bahasa awak nak berqasam semuanya. Qasam itu artinya sumpah, qasamun pakai qaf. Kemudian halif. Halif itu juga artinya sumpah, halif. Dan yang ketiga yamin, juga bermakna sumpah. Kemudian berikutnya sama juga menyebutkan Nabi memakai cincin di tangan kanannya, hadis dari Abdullah bin Ja'far. Kemudian hadis juga dari Jabir bin Abdullah menyebutkan juga Nabi pakai cincin sebelah kanannya. Jadi banyak yang menyebutkan Nabi memakai cincin sebelah kanan. Kemudian hadis dari As-Salt bin dari Ibnu Abbas juga mengatakan Nabi pakai cincin sebelah kanan. Begitu pula hadis dari Ibnu Umar, Nabi pakai cincin di sebelah kanan, kemudian pindah ke tangan Abu Bakar, ke tangan Umar, ke tangan Utsman, dan jatuh di tangan Utsman, yaitu di sumur Aris di Quba. Kemudian, nah di sini baru disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di sebelah kiri mereka. Al-Hasan dan Al-Husain cucu Nabi pakai cincin sebelah kiri. Jadi pakai cincin sebelah kiri boleh. Sebagaimana pakai jam sebelah kiri juga boleh. Dikarenakan cucu Nabi pun pakai cincinnya di sebelah kiri. Tapi kalau mau ngikut Nabi pakai sebelah kanan. Pakai sebelah kanan. Yang penting jangan pakai gelang. Bagi laki-laki yang penting tidak boleh pakai gelang. Kemudian karena gelang itu kekhususan wanita. Gelang itu perhiasannya wanita. Jadi kalau laki-laki pakai gelang, maka sama dengan meniru wanita. Itu kekhususan, beda dengan jam. Walaupun jam itu melingkar di sini, itu bukan saja perhiasan wanita, tapi bahkan lebih menjadi perhiasan laki-laki. Beda dengan gelang ya. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang sahabat memakai cincin dari emas di tangan kanannya, kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi suruh agar dia membuangnya. Cincin itu cincin emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, kita dengar ya, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim yang bernama Minhaj, sudah sepakat semua orang Islam
Kaum muslimin sepakat bahwasanya disunnahkan memakai cincin di jari kelingking. Ini kata Imam Nawawi ya. Disunnahkan memakai cincin di jari kelingking di sebelah kanan. Di sebelah kanan bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita boleh memakai, tidak ada dalil, tidak ada ketentuan khusus memakai cincin di jari mana. Mereka boleh memakai cincin di jari manapun. Ibu-ibu ya, kalau mau memakai cincin. Tapi ingat ibu-ibu, sembunyikan perhiasan ibu-ibu. Sembunyikan perhiasan ibu-ibu. Walaupun pakai cincin, masukkan tangannya ke dalam jilbab, ke dalam kerudung kita. Jangan memperlihatkan perhiasan kita. Karena kebanyakan wanita pada zaman sekarang ini suka memperlihatkan perhiasan mereka. Padahal harusnya perhiasan itu disembunyikan. Bukan tidak boleh, tapi disembunyikan. Ini kira-kira yang kita bahas pada pagi hari ini. Dikarenakan cincin itu adalah berupa perhiasan, maka memang paling bagus, walaupun ini bukan masuk pada ibadah, paling bagus di sebelah kanan sebagai bentuk memuliakan tangan kanan. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mendahulukan tangan kanan dalam perkara yang baik, dan perhiasan itu termasuk perkara yang baik. Jadi bisa kita katakan kalau punya cincin, jika bisa pakai sebelah kanan. Lebih bagus lagi di jari kelingking. Ini dia kelingking. Bahasa Arabnya khinsar. Bahasa Arabnya khinsar. Ada gak bapak dan ibu yang tahu nama-nama jari ini? Bahasa Arab ini namanya apa namanya? Ya, bahasa Arabnya apa? Ibham. Ibham. Ini namanya sababah. Sababah. Ibham, sababah. Ini namanya wusta. Karena tengah. Ya, karena di tengah. Ini namanya binsar. Bukan banser ya. Binsar. Ini namanya khinsar. Pakai kha. Ini namanya apa? Ibham, sababah, wusta, binsar, khinsar. Pakai kha, khinsar. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling teliti. Bahasa yang paling teliti. Ini ada bahasanya. Ini ada bahasanya. Ini juga ada. Ini namanya ku', ini namanya bu'. Ya kan? Ini juga ada bahasanya. Ini namanya ruzq. Ruzq. Ruzqun. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya dan teliti. Maka orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, insya Allah ia akan cerdas. Insya Allah ia akan cerdas dan akan bagus akidahnya, insya Allah. Karena banyak orang yang banyak orang yang sesat, ya kan? Karena tidak paham dengan bahasa Arab. Sesat karena tidak paham bahasa Arab. Bukan berarti kalau orang sudah paham bahasa Arab nggak akan sesat. Cuma kebanyakan orang itu sesat karena nggak paham bahasa Arab. Di antara sebabnya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Sebentar. Bapak tadi beliau dulu Pak Bu Muhammad ya. Silakan Bang. Yang pertama, apakah dalam rangka mengisi di kaum Nasrani dan Majusi kalau kita pakai cincin harus pakai mata? Yang kedua, apakah
tulisannya itu Allah di atas. Allah, Rasulun, Muhammad, itu bukan Muhammadnya yang Pertanyaan bagus. Baik. Yang pertama, kita sampaikan bahwasanya cincin itu adalah kebiasaan. Kalau seandainya kaum muslimin jarang yang memakai mata cincin, jarang kaum muslimin yang memakai cincin pakai matanya, maka lebih bagus kita memang tidak memakai mohon maaf, terbalik ya. Kalau memang kaum muslimin banyak yang memakai mata cincin, maka bagusnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi kita memakai mata cincin. Karena alangkah bagusnya ketika kita memakai sebuah pakaian perhiasan, kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini jika sudah kekhususan bagi kaum muslimin. Sama dengan memakai celana bagi laki-laki kan? Memakai celana bagi laki-laki. Karena celana itu pada zaman hari ini bukan kekhususan bagi orang Yahudi dan Nasrani, maka kita boleh memakai celana. Beda jika zaman dahulu itu orang-orang masih memakai jubah seperti yang saya pakai ini, dan tidak ada kaum muslimin zaman dahulu yang memakai celana. Kalau kita lihat sejarahnya, tidak ada zaman dahulu kaum muslimin memakai celana seperti yang kita pakai hari ini, apalagi pakai celana levis ya. Itu tidak ada sejarahnya zaman dahulu. Nah, tapi sekarang sudah menjadi umum, orang Islam pakai, orang kafir pakai, maka tidak bisa kita katakan orang-orang yang pakai celana hari ini berarti ini niru orang kafir. Begitu pula dalam masalah cincin, karena ini kan pakaian juga dan perhiasan. Maka apabila memang orang kafir tidak memakai mata cincin, jika dia memakai cincin, orang Islam memakai mata cincin, alangkah bagusnya kita memakai mata cincin supaya kita kompak, kaum muslimin berbeda dari orang-orang kafir dalam masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua masalah tulisan tadi, lafaz Allah. Di sini di dalam hadis tidak disebutkan di mana. Tidak ada di dalam hadis ini semuanya, tidak ada disebutkan lafaz Allah itu letakkan di atas. Bahkan pensyarah hadis ini yaitu Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullah menyebutkan lafaz Muhammad itu di atas, Rasul di tengah, Allah lafaznya di bawah. Ini kata beliau. Ya, ini kata beliau. Coba sebentar saya pastikan lagi. Sabar kita berapa menit. Ya, jadi memang seperti itu, benar bahwasanya cincin yang dipakai itu ukirannya Muhammad di atas. Ini menurut penjelasan beliau, Rasul di tengah dan lafaz Allah di bawah. Allahu a'lam mana yang lebih bagus ya. Kalau zahirnya memang lafaz Allah itu di atas. Cuman ini menurut penjelasan beliau lafaz Allah di bawah. Lafaz Allah di bawah. Kita tidak tahu pasti ya bagaimana bentuk cincin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tulisannya, karena tidak ada riwayat menyampaikan kepada kita tentang secara pasti lafaz Allah itu di atas atau di bawah. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua. Yang ketiga, ada berapa cincin Nabi itu Bang ya? Ini juga kita jawab Allahu a'lam, karena di dalam hadis yang ada di sini ya, dan saya juga belum pernah membaca, belum pernah mendengar ada berapa buah cincin Nabi kita. Belum pernah saya mendengar. Mungkin kalau ada bapak-bapak dan abang-abang kita pernah mendengar, mohon dikasih referensinya dari buku mana, mudah-mudahan berfaedah bagi kita. Kalau ada di antara kita pernah mendengar,
mohon disampaikan di pekan yang depan. Ini jujur ya, murni saya meminta, karena saya belum pernah mendengar, belum pernah membaca kalau jumlahnya misalnya lebih dari satu, dan kita tidak tahu sama sekali apakah satu atau lebih dari satu. Wallahu a'lam. Itu Bang ya. Barakallahu fiik Bang. Semoga Allah memberkahi Abang. Silakan Abu Muhammad. Kalau yang untuk perempuan itu diteliti atau dari mana? Zaman sekarang kan katanya di Perempuan bebas. Ya, yang paling bagus di kelingking itu untuk laki-laki. Harusnya kita ini yang mengaku Ahlussunnah kalau pakai cincin seperti itu. Saya bilang harusnya karena memang pakai di kelingking itu sunnah. Pakai di kelingking itu memang sunnah bagi laki-laki. Cuman kanan atau kiri itu baru kebiasaan. Tapi di kelingking itu sunnah. Lebih bagus lagi kelingking kanan. Sayangnya yang banyak pakai itu adalah orang-orang yang malah kuat kepada akidah sufi. Di sini mereka mengamalkan itu. Orang-orang yang habaib itu ya. Coba kalau lihat habaib itu dia kalau pakai cincin sebelah kanan tuh kelingking. Justru dia mengamalkan. Harusnya kita yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah juga ikut mengamalkan jika memakai cincin. Ya, termasuk memakai pakaian. Justru habaib yang banyak pakai jubah dan orang-orang sufi, harusnya kita juga membiasakan pakai jubah. Belilah 1 tahun sekali jubah. Silakan Bang. Wallahu a'lam. Abu Muhammad ya. Ya. Jadi karena pernah mendengar juga ada cincin Nabi dari besi. Terus yang kedua, kalau dia matanya itu batu itu tidak bisa dibikin. Itu kemudian atau beberapa. Ya. Yang kedua, karena pernah mendengar larangan memakai cincin di telunjuk, karena itu kebiasaan kaum lain. Baik. Benar. Tidak boleh bagi laki-laki pakai cincin sebelah telunjuk, itu benar. Benar. Tidak boleh memakai cincin di sebelah, bukan sebelah ya, di jari telunjuk. Itu benar. Yang pertama. Yang kedua, juga benar, Nabi juga ada cincin yang terbuat dari besi. Ya, dari sini berarti kan kita sudah tahu ya. Syukran Bang ya. Itu memang benar, Anda juga pernah membaca. Jazakumullah khairan Bang Saiful yang sudah menyampaikan faedahnya. Memang benar Nabi pakai cincin sebelah, memakai cincin yang terbuat dari hadid, dari besi juga pernah. Cuma seringnya dari fiddah, dari perak. Yang ketiga yang kita pahami dari hadis dan penjelasan ulama, ukirannya itu bukan di mata cincin, tapi di peraknya itu. Ya, yang kita pahami dari hadis atau dari penjelasan, ukiran itu bukan di batu cincin, bukan di batunya. Pun anggaplah di batu. Cuma batu mungkin kalau memang benar di batu, tentu berbeda dengan batu yang lain. Ini kan batu dari Habasyah. Boleh jadi batu tersebut bisa diukir. Tapi yang pasti Allahu a'lam. Apakah benar di batu atau memang benar di peraknya? Allahu a'lam. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita pastikan ya. Ini saja Bapak-bapak dan abang-abang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tadi saya lupa menyampaikan, ada pendapat ulama memakai cincin itu jika perlu. Ada pendapat ya, tidak mesti memakai cincin jika perlu. Sebagaimana Nabi memakai cincin karena keperluan menulis surat sebagai stempel. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.